Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang logistik dan persediaan farmasi DRS. Pertama-tama, kami akan mempresentasikan tentang alur SIM RS Kanza. Perkenalkan, nama saya Amir Rahmah. Belum coy. Terus ada teman saya, Rita Fauzia, terus Arya Zahwa, Bella Sajadina, Farah Habibah, dan Gaulia dan Jessica. Pada ini pertama-tama kita tuh pilih menu transaksi investor obat PHP medis alat kesehatan pasien. Nah, di sini tuh ada tampilan tentang supply satuan barang, konversi satuan, jenis obat, stok obat, mutasi obat, stok obat pasien, pengadaan obat, pemesanan obat dan BHP, terus penjualan obat, piutang obat, dan lain-lainnya. Nah, terus kita pertama-tama ke menu data obat dan BHP medis. Nah, di sini tuh nanti kita naruh datanya kayak kode barang, terus nama apa aja, apakah dia tablet atau ampul, terus barangnya, harganya, kayak diisi gitu. Nah, terus kalau mau nampilin obat, kita bisa klik kanan. Belum. Klik kanan pada stok. Terus stok obat itu bisa ditampilin dari perbagiannya, per bangsalnya, terus per apoteknya, terus tampil obatnya per. Nah, nanti bisa kita bisa bikin barcode obatnya sendiri. Jadi nanti bisa dicari pakai barcode obat. Next. Nah, selanjutnya kita ke menu supplier. Next. Nah, di sini tuh nanti kita supplier itu kan yang nanti yang bekerja sama dengan rumah sakit untuk mensuplai obat di rumah sakit. Misalnya nanti kita ditulis nih di sini nih nama suppliernya, misalnya Kimia Farma, alamatnya Jalan Rawabuntu, Kota Jakarta, nomor teleponnya juga diisi. Terus next. Nah, selanjutnya kita ke stok opnam obat dan BHP. Next. Nah, di stok opnam obat alat kesehatan dan BHP medis itu nanti kita nulis jumlah real yang ada di lokasi kita tuh berapa. Nanti ketahuan juga selisihnya berapa, kayak gitu. Nah, stok opnam obat ini juga bisa buat ngecek barang yang hilang. Terus biasanya stok opnam ini tuh dilakukan sebulan sekali, biar kayak tadi biar tahu mana aja obat tuh ada yang hilang apa enggak, kayak gitu. Selanjutnya kita ke mutasi antar obat, alat kesehatan, dan BHP medis. Next. Kan mutasi itu bisa dipindah-pindahin, jadi misalnya dari apotek ke gudang gitu, mau dimutasiin ya, misalnya amoxicillin, kalpanax, nanti ditulis jumlahnya berapanya, biar nanti datanya kesimpan gitu. Terus stok tujuannya juga diisi mau berapanya, terus aja lanjut ke pengadaan obat, alat kesehatan, dan BHP medis. Next. Nah, di sini
biasanya di pengadaan obat itu dilakukan jika kita beli secara langsung, secara tunai gitu kan. Nanti di sini tuh muncul apa dari supplier mana obat ini, terus petugasnya siapa yang nerima, terus lokasinya apa di mana buat maksudnya buat ditaruh di mana, apakah di apotek apa di gudang kayak gitu. Nanti juga di apa ada jumlahnya kayak gitu kan. Next. Nah, nanti di sini juga bisa ketahuan juga pakai apa, misalnya kita mau cari data lama juga bisa tahu, terus kita bisa nyari dari jenis botolannya tuh jenis botolan tuh masih ada stok berapa, terus dari nama barangnya juga bisa, terus dari nomor fakturnya juga bisa, terus dari suppliernya atau petugasnya juga bisa dicari, nanti ketahuan obatnya tuh masih ada berapa kayak gitu. Next. Nah, ini contoh apa namanya? Cetakannya nanti kalau di print tuh kayak gini gitu. Next. Stroke. Nah, iya itu. Terus kita lanjut ke transaksi pemesanan obat. Oh, pemesanan obat, alat kesehatan dan BHP medis. Lanjut. Nah, ini juga sama kayak tadi di bagian pembelian ditulis apa namanya suppliernya siapa, petugasnya siapa, terus lokasinya di mana, nanti jumlahnya juga diisi berapa, nanti pokoknya kayak tadi ngisinya sama aja. Jadi nanti ketahuan obat-obatnya. Lanjut. Terus kita ke data data obat juga ini data-data yang udah kita masukin tadi, jadi tahu nih ada apa aja, misalnya ada amoxicillin, ada Bordeaux, ada Calpanax. Pokoknya apa yang kita masukin tadi di awal nanti muncul juga di sini di data obat. Next. Lalu kita ke transaksi penjualan obat. Nah, transaksi penjualan obat ini biasanya itu dijual obat secara bebas tanpa tindakan dokter gitu, kayak misalnya karyawan mau beli obat di situ, jadi nggak ada tindakan seperti itu. Terus ditulis juga nama pasien siapa yang beli, tugasnya siapa yang ngelayanin, terus lokasinya. Nah, nanti muncul ada jumlahnya, kode barangnya, amoxicillin, contohnya amoxicillin, terus udah, terus nah ini juga contoh struk penjualan obat yang tadi udah selanjutnya kita ke proyeksi keuntungan penjualan obat. Nah, di proyeksi keuntungan penjualan obat ini nanti muncul kayak harga jualnya itu berapa, di dunia berapa, juga muncul apa namanya keuntungan. Pokoknya kalau misalnya apa namanya kita tuh harus sering-sering nge-update harganya. Kalau nggak update nanti dia pakai harga lama, jadi keuntungannya nggak benar. Apa sih nggak benar? Ayo next. Nah, selanjutnya kita ke menu sirkulasi obat, alat kesehatan, dan BHP medis. Oh, nah ini tuh muncul barang perharinya penjualan obat yang kita lakukan tuh ada apa aja. Ini kan tercatat tadi Calpanax, Conidin, amoxicillin, nanti muncul totalnya berapa, stoknya berapa, kayak gitu deh. Jadi gitu teman-teman, logistik dan persediaan farmasi di rumah sakit. Jadi kesimpulannya, semua data-data logistik ada di SIM RS Kansa ini. Jadinya benar sekali.
data-datanya, semua barang yang masuk, yang keluar itu dicatat di SIM RS Kanza. Nah, SIM RS Wah, Kanza ini mempermudah pencatatan semua logistik yang ada gitu. Jadinya eh, ini data-datanya itu semuanya ada di sini. Jadi kalau mau ngecek atau mau apa SO dan yang lain-lain itu bisa langsung di SIM RS Kanza ini. Nah, benar sih. udah banyak rumah sakit yang pakai ini karena ini sangat mempermudah untuk pencatatan dan pengecekan barang di rumah sakit Hmm, gitu. bener banget Afifa. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, IFRs adalah instalasi farmasi rumah sakit, yang dimana bagian yang bertanggung jawab terhadap pengolahan perbekalan farmasi, sedangkan komite farmasi dan terapi adalah bagian yang bertanggung jawab dalam penetapan formularium. Agar pengolahan perbekalan farmasi dan penyusutan formularium di rumah sakit dapat sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan adanya tenaga yang profesional di bidang tersebut. Untuk menyiapkan tenaga profesional tersebut, diperlukan sebagai masukan, diantaranya adalah tersedianya pedoman yang dapat digunakan di dalam pengolahan perbekalan farmasi di FRS. Umum pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit pemerintah yang di Indonesia ini pada umumnya masih banyak mengalami kekurangan atau masih banyak mengalami keterbatasan kan. Di antara kekurangan yang sangat mencolok ini diantaranya yang pertama ini keterbatasan sumber daya manusia baik dari aspek jumlah maupun mutu terutama di sebagian besar rumah sakit di kabupaten atau kota. Nah, karena kan kebanyakan petugas rumah sakit tuh banyaknya di pusat doang kan. Kayak pusat-pusat kota besar kayak misalnya kayak di Jogja, di Jakarta. Tapi di kabupatennya sendiri atau di kota kecil ini belum ada sumber daya manusianya belum menyebar secara baik gitu loh. Terus yang kedua itu adanya keterbatasan sumber pendanaan di mana sebagian kecil saja kebutuhan anggaran obat yang dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Karena pendanaannya ini belum sepenuh efektif ya di mana banyak banget rumah sakit di kota ataupun di kabupaten itu pendanaannya itu belum disalurkan secara baik gitu loh. Masih pemerintah itu masih apa ya menonjolkan atau rumah sakit yang besar aja, rumah sakit yang besar, tapi rumah sakit yang kecil itu belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, makanya sumber pendanaannya ini belum disalurkan dengan secara baik. Terus yang ketiga itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan obat, di mana hal ini berpengaruh terhadap mutu obat yang sudah diadakan. Jadi kalau misalnya sarana prasarana obatnya itu belum memadai, kan otomatis kita sebagai petugas rumah sakit untuk menyimpan obatnya itu kan juga penting ya. Kalau misalnya sarana prasarananya juga nggak memadai, maka kan mutu obatnya nanti akan menurun gitu loh. Terus yang terakhir itu komitmen dari Pemda untuk menyediakan anggaran sarana dan tenaga. Jadi Pemda itu pemerintah daerah itu harus mempunyai komitmen kalau misalnya dia emang harus menyediakan anggaran sarana dan tenaga. Kalau misalnya nggak ada anggaran yang nggak ada sarana atau maupun tenaganya, pasti nggak akan jalan sistem perbekalan farmasi yang di rumah sakit ini, sistem logistiknya terutama buat penyaluran obat atau barang-barang lainnya yang ada di rumah sakit gitu. Next. Jadi ini tuh gambar dari siklus logistik di rumah sakit kan. Ini menurut Muhammad Imron. Jadi pengertian siklus logistik ini merupakan suatu perputaran dari seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan logistik dari sebuah rumah sakit. Apabila digambarkan siklus logistik dari rumah sakit ini
gambarnya kayak gini. Yang pertama ini kita harus mempunyai rencana dulu kan. Maksudnya rencana ini kayak semuanya harus direncanain dari awal kita mau nyimpan obatnya, dari distribusinya, terus dari pemberian obatnya ke pasiennya, dari penyimpanan obatnya dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah ada anggaran. Nah, anggaran ini jadi uang atau masukan berapa yang dibutuhkan rumah sakit untuk menetapkan anggaran di rumah sakit. Jadi anggaran ini harus benar-benar diperhitungkan secara baik biar nanti rumah sakitnya ini nggak akan rugi gitu loh. Terus yang kedua itu adalah pengadaan. Maksudnya pengadaan obat ini, jadi obat-obat ini harus di di stok gitu loh. Maksudnya sebelum obatnya ini habis itu, jadi rumah sakit itu harus mengupayakan agar obat ini selalu tersedia gitu loh. Jadi biar nanti pasiennya nggak akan kekurangan obat. Terus di sini adalah pencatatan. Nah, yang tadi udah dijelasin sama Ami sebelumnya, jadi itu ada sistem buat mencatat penyediaan obat ataupun barang yang ada di rumah sakit. Nanti biar agar sebagai bukti fisik juga, terus juga sebagai pencatatan biar pihak rumah sakit nih nanti tahu buat perkembangan rumah sakitnya ini gimana gitu loh. Terus yang kedua ini ada selanjutnya ini ada distribusi. Nah, distribusi ini jadi obatnya ini didistribusikan secara menyeluruh dari setiap unit rumah sakit, kayak unit farmasi, terus uh, unit pengolahan unit farmasi, terus unit apa lupa Apa, Far? instalasi kayak Oh, rawat inap, perinstalasinya. UGD. Laboratorium. Iya, harus disalurkan dengan baik gitu loh, biar nanti barangnya biar pasiennya bisa mendapatkan obatnya secara menyeluruh. Terus manfaatnya, jadi kalau misalnya semuanya ini sudah terpenuhi, jadi manfaatnya ini rumah sakit bisa memenuhi barang logistik secara baik gitu loh. Terus ada apa ini pelihara ya, jadi kayak semua yang udah diorganisasiin oleh rumah sakit tuh harus dipelihara atau harus dijaga biar nantinya pihak rumah sakit ini bisa menjadi apa namanya, biar menjadi apa, Far? Apa, ayo. pemelihara. Biar rumah sakitnya nanti bisa mengontrol secara baik siklus logistik rumah sakitnya. Terus habis itu ada penghapusan ya. Jadi obat-obat yang nggak penting atau misalnya sudah kadaluarsa itu harus dihapuskan. Biar nggak memenuhi kali ya. Iya, biar nggak memenuhi penempatannya juga, terus biar secara lebih efisien gitu loh dari jumlah anggaran tadi yang sudah direncanakan rumah sakit. Guys, kita Terus, nah dari semua ini siklusnya ini ditangani oleh administrasi medik laboratorium rawat inap, khususnya farmasi gitu loh. Nah, siklusnya ini berdasarkan adanya suatu tahapan dari mulai perencanaan, berdasarkan kebutuhan sampai dengan tahapan terakhir yang yakni penghapusan. Terus siklusnya ini tidak hanya berlaku bagi kepentingan logistik di rumah sakit saja, namun juga digunakan bagi kepentingan logistik di beberapa unit organisasi. Terus yang terakhir, berbagai versi tentang siklus logistik atau disebut pula dengan siklus perlengkapan sebenarnya secara substantif adalah yakni suatu putaran dari tahapan-tahapan kegiatan perencanaan. Itu aja, nanti dilanjutkan oleh Rizky Aulia Putri. Selanjutnya ada pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi itu merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.
Kegiatannya itu mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, penghapusan, sampai monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan perbekalan farmasi itu sendiri adalah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Tujuannya itu sendiri adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu sendiri. Tahapannya itu meliputi pemilihan, kompilasi penggunaan, perhitungan kebutuhan, dan evaluasi perencanaan. Next. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan itu sendiri merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian, produksi, dan juga sumbangan. Tujuannya itu sendiri untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebihan. Pada proses pengadaan itu ada 3 elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada pengadaan yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadikan biaya tinggi. Yang kedua, penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutunya. Dan yang ketiga itu order pemesanan agar barang dapat sesuai macam, waktu, dan tempatnya. Tahapan pengadaan itu sendiri meliputi pembelian, produksi, dan juga sumbangan. Next. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi, atau sumbangan. Tujuan dari penerimaan itu sendiri adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik spesifikasi mutu, jumlah, maupun waktu. Semua perbekalan farmasi yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit itu sendiri. Semua perbekalan farmasi harus ditempatkan dalam tempat persediaan segera setelah diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerimaan itu ada 3. Yang pertama, harus mempunyai material safety data sheet untuk bahan berbahaya. Yang kedua, khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai certificate of origin. Dan yang ketiga adalah sertifikat analisa produk. Next. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan, dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuannya itu untuk memelihara mutu sediaan farmasi, untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, untuk menjaga ketersediaan, dan juga untuk memudahkan pencarian dan pengawasan. Biasanya itu metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, menurut bentuk sediaan dan alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO dan FIFO. Selanjutnya ada pendistribusian. Pendistribusian itu sendiri adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuannya itu sendiri adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis, dan juga tepat jumlahnya. Next. Selanjutnya ada pengendalian. Definisi dari pengendalian itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan juga program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit-unit pelayanan. Tujuannya itu sendiri adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan. Kegiatannya itu mencakup memperkirakan atau menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu, menentukan stok optimum obat kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan, dan juga menentukan waktu tunggu atau lead time yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai obat diterima. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan itu sendiri merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa,
rusak, mutunya tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuannya itu sendiri adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farah Habibah. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, salah satu upaya untuk terus mempertahankan mutu pengolahan perbekalan farmasi di rumah sakit, yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, kegiatan ini bermanfaat sebagai masukan guna penyusunan, perencanaan, dan pengambilan dalam keputusan. Pelaksanaan evaluasi ini atau disebut MANI dapat dilakukan secara periodik dan berjenjang. Keberhasilan evaluasi ditentukan oleh supervisor maupun alat yang digunakan. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini untuk meningkatkan produktivitas para pengelola perbekalan farmasi di rumah sakit agar dapat ditingkatkan secara optimum. Oke, ini penjelasan dari jurnal yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifa dan Bella di jurnal yang kedua. Jurnal kedua yaitu tentang pengelolaan persediaan obat pada logistik farmasi rumah sakit Siti Hoda sepanjang. Next. Pengelolaan sediaan farmasi obat pada logistik farmasi dengan menggunakan analisis ABC yang mana meningkatkan efisiensi dan menurunkan kos rumah sakit. Siklus pengelolaan perbekalan sediaan farmasi yakni terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, serta administrasi yang beri pencatatan dan pelaporan. Ini ada dalam Aturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014. Yang pertama ada perencanaan obat. Merupakan kegiatan dalam menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis dipakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan, menjamin terpenuhnya kriteria, tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Yang kedua ada pengadaan obat. Adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan nasional yang dilakukan di dalam proses penyediaan. Pengadaan obat ini memiliki 3 syarat penting, yaitu sesuai rencana, sesuai kemampuan, sesuai sistem atau cara pengadaan ketentuannya. Next. Selanjutnya yang ketiga itu penerimaan obat dan penyimpanan obat. Merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik diterima. Terus ada pendistribusian obat. Merupakan suatu rangkaian dalam rangka menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, BHP medis, dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Lalu, pemusnahan obat. Untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, produk telah kadaluarsa, produk tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, produk tersebut harus dicabut izin edarnya. Terus ada pencatatan dan pelaporan. Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan guna memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlaku. Salah satu kegiatan administrasi yakni pencatatan dan pelaporan. Lanjut.
Kemudian akan dijelaskan oleh Afifah Fauzia. Metode yang digunakan rumah sakit dalam mengelola persediaan logistik farmasi itu yang pertama ada perencanaan obat. Nah, metode yang digunakan logistik farmasi rumah sakit dalam merencanakan kebutuhan obat yakni kombinasi dari metode konsumsi, pemakaian periode sebelum dan metode epidemiologi dengan 10 tren penyakit yang berobat ke rumah sakit tersebut. Perencanaan bulanan obat belum mempertimbangkan anggaran yang tersedia di mana tindakan pemantauan dan pengawasan atas obat-obat yang mahal dapat menghabiskan sekitar 20% biaya penyimpanan obat. Nah, selanjutnya ada pengadaan obat. Berdasarkan Permenkes nomor 52 tahun 2014 tentang standar pelayanan farmasi rumah sakit, bahwa pengadaan obat merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan obat harus memperhatikan beberapa hal, yang mana salah satu diantaranya yakni expired date minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi jenis tertentu, yakni vaksin, reagenesia, dan yang lain-lain. Pemesanan obat logistik farmasi melalui 2 pilihan cara, yakni menghubungi pihak distributor jika salesman tidak datang atau jika salesman datang maka surat pesanan akan diberikan saat itu juga. Next. Penerimaan obat. Metode penerimaan obat yang diterapkan pada logistik instalasi farmasi rumah sakit, yakni di mana barang datang langsung dilakukan penyimpanan pada hari tersebut juga. Petugas melakukan pemeriksaan atas keadaan barang dan keabsahan faktur dengan obat yang datang berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan farmasi rumah sakit, bahwa penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kotak atau surat pemesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Dengan tidak dilakukannya pengecekan atas kesesuaian surat pemesanan, maka kegiatan penerimaan menjadi kurang efektif karena tidak bisa menjamin obat yang datang memenuhi kriteria. Selanjutnya, penyimpanan obat. Nah, penyimpanan dipisahkan menurut jenis sediaan menggunakan prinsip kombinasi antara FIFO dan FEFO. Penyimpanan obat pada ruang logistik farmasi berdasarkan jenis sediaan, kategori pasien, itu ada pasien BPJS dan umum. Berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2014, bahwa komponen yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat antara lain obat dan bahan kimia yang digunakan diberi label yang secara jelas memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Next. Nah, data mengenai jumlah persediaan obat instalasi farmasi rumah sakit. Studi dilakukan secara komputerisasi. Arsip stok merupakan inti dari sistem manajemen inventory, dan beberapa sistem persediaan melakukan 2 jenis arsip stok berupa manual kartu beserta sistem komputer untuk setiap obat, yang mana dapat menambah keakuratan dan keakuntabilitas. Nah, selanjutnya ada pendistribusian obat. Pendistribusian obat untuk pasien rawat inap yakni menggunakan dengan sistem kombinasi unit dose dispensing atau UDD dan resep perorangan. Sementara untuk pasien rawat jalan yakni dengan sistem resep perorangan.
Proses pendistribusian obat yang dilakukan di logistik instalasi farmasi yakni dengan prinsip FIFO atau first in first out. Pendistribusian obat dari ruang logistik ke unit pelayanan lain akan lebih baik jika menggunakan bon permintaan terlebih dahulu agar mampu menambah efektivitas dan efisiensi kegiatan distribusi obat. Selain itu, bon permintaan juga sebagai dasar untuk melakukan pencatatan obat keluar, sehingga jika tidak menggunakan bon permintaan dapat menurunkan kualitas pencatatan pemakaian obat dan dapat memberi efek terjadinya stagnan dan stock out obat. Next. Selanjutnya, pemusnahan dan penarikan obat. Obat-obat yang kadaluarsa dan rusak akan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemusnahan disertai dengan berita acara pemusnahan atau yang disebut dengan BAP. Pemusnahan obat dilakukan secara 6 bulan sekali setelah melakukan stok opname besar. Next, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan mengenai pengelolaan persediaan obat yang dilakukan oleh logistik instalasi farmasi yakni meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusian, pemusnahan, dan pengendalian persediaan obat. Next, evaluasi pengelolaan persediaan farmasi. Evaluasi yang dilakukan instalasi farmasi yakni dengan audit keuangan yang mana membandingkan hasil dengan rencana yang telah tersusun selama periode 1 tahun. Audit keuangan dilakukan oleh tim SPI rumah sakit, di mana dilakukan setelah program dijalankan sehingga jenis evaluasi yang dilakukan yakni retrospektif. Nah, mungkin itu saja dari jurnal kedua yang kami bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh Atika dan Alia. Yang terakhir adalah jurnal 3. Kami kelompok 4 mengambil judulnya Sistem Penyimpanan dan Penindistribusian Logistik Non-Medis di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Ratu Biuksang, Provinsi Sulawesi Utara. Logistik non-medis adalah barang kecil yang ada di rumah sakit, tapi mampu menjawab tujuan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan dengan efisien dan efektif. Untuk itu, sistem alur penerimaan logistik non-medis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara. Di rumah sakit belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada karena standar tempat penyimpanan barang belum memadai. Karena setiap barang yang masuk gudang tidak mampu menampung semua barang, karena itu ada barang-barang tertentu yang langsung disalurkan ke ruangan-ruangan. Seperti untuk farmasi langsung ke apotek. Di apotek sudah ada gudang farmasi, seharusnya itu harus dari gudang logistik barang. Lalu ke apotek, tetapi karena gudang tidak memadai, jadi langsung ke apotek. Tempat penyimpanan bahan medis memiliki standar tersendiri karena sifat dari bahan tersebut yang seharusnya penyimpanan bahan medis juga harus disimpan dalam tempat yang aman agar tidak membahayakan pengunjung yang ada dan pengguna barang non-medis yang ada di rumah sakit. Yang terlibat dalam sistem penyimpanan dan pendistribusian ini ialah ruangan mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan dari setiap ruangan, lalu akan mengadakan barang dan akan dilampirkan dalam DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran dan ditujukan ke PPK
pejabat pembuat komitmen dan akan dibuatnya KAK, kerangka acuan kerja dan akan menghasilkan SPK atau surat perintah kerja yang ditangani oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini ialah mereka yang ditunjuk oleh PPK untuk mempertanggungjawabkan barang-barang yang akan dibeli dan disalurkan ke instansi-instansi yang dengan syarat sudah memiliki surat izin. Setelah barang sudah disediakan oleh pihak ketiga akan disalurkan ke rumah sakit yang lebih membutuhkan. Ada sistem penyimpanan dan pendistribusian. Sistem dalam penyimpanan barang sangat penting karena jika tidak diolah dengan baik, tidak akan bersinergi dengan pendanaan manajemen. Dan jika tidak diperhatikan dan diolah dengan manajemen yang efektif, efisien, sudah pasti kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan akan berbeda dengan pengadaan barang yang akan direncanakan pada pendistribusian nanti dan akan mengakibatkan hubungan yang tidak baik antara peminta barang dan ruangan dengan pengelola barang di gudang, dikarenakan di gudang penyimpanan tidak bisa menyalurkan sesuai dengan permintaan yang diminta setiap ruangan, dan pengadaan barang yang tidak baik tidak sesuai perencanaan. Untuk kekosongan barang akan dibuatnya pengadaan lagi, dan saat pengadaan itu akan diberikan ke ruangan-ruangan yang kekurangan atau membutuhkan barang. Untuk penumpukan barang yang sering terjadi, penumpukan ialah sabun mandi. Jadi jika salah satu barang banyak diminta, pasti barang itu yang lebih dahulu habis. Pengadaan menyesuaikan lagi dengan jumlah pasien setahun itu hanya untuk barang habis pakai. Begitu juga dengan ATK mengikuti kebutuhan permintaan dari ruangan, apalagi saat ada kegiatan seperti akreditasi, pasti kebutuhan akan bertambah. Namun, perlu diketahui juga bahwa biasanya ada dokumen-dokumen penerimaan barang, ada beberapa rangkap, satu untuk pegangan, satu buat pemeriksaan barang. Barang-barang yang masuk ini sesuai dengan berita acara yang sudah ada di lampiran, yaitu banyaknya barang, jenis barang, dan jenis barang. Saat pengecekan barang sudah selesai, yang akan menandatangani berita acara dari pihak ketiga PPTK dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan mengetahui direktur kebersihan alat lantai sudah dihitung per ruangan, tapi itu untuk barang-barang habis pakai. Kadangkala kalau pasien yang memakai sering kali hilang, jadi dari ruangan yang kehilangan barang itu mengeluh di gudang tempat penyimpanan barang, tapi dari kita mengatakan sudah dibagikan. Jadi yang menjadi kendala yaitu persediaan barang di gudang sudah habis, tapi karena barang yang disalurkan itu sudah rusak di ruangan atau hilang, mereka meminta lagi. Lalu saat membuat laporan itu membutuhkan berkas. Saat mengecek di dinas, contohnya seperti alat tulis kantor, diperiksa ATK sekian juta, sementara yang masuk berkas di gudang tidak sesuai, tapi barangnya sudah masuk. Jadi saat mengecek kembali, barang-barang yang masuk tidak tahu berdasarkan apa, belanja yang langsung mereka hanya tinggalkan nota, sedangkan dalam nota tidak ada harga satuan. Beda dengan SPK, keluar di SPK semua sudah lengkap. Saat membuat laporan harus ada harga satuan atau harus rinci. Dengan begitu jadi harus cari lagi di bagian keuangan. Dan untuk belanja barang habis pakai dokumen sering terlambat, jadi harus cari lagi di dinas. Tapi kalau untuk aset mereka sudah disediakan, setelah didistribusikan ke ruangan-ruangan, kepala ruangan gudang akan membuat laporan ke Badan Keuangan setiap bulan. Dan untuk bagian keuangan akan membuat SPJ, surat pertanggungjawaban, dan ada rekon-rekon ke aset, dilakukan penomoran yang ada di penyimpanan, kemudian didistribusikan ke bidang-bidang yang meminta barang. Jadi intinya, sistem penyimpanan yang berjalan di rumah sakit ini, setiap rumah sakit, memiliki masalah yang sering terjadi, yaitu yang pertama ada tempat penyimpanan yang masih sederhana serta kondisi sarana penyimpanan masih kurang memadai. Yang kedua, saat barang masuk ada beberapa dokumen yang tidak lengkap. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang tidak lengkap berdampak pada penyusunan laporan kembali. Dan juga proses pendistribusian kadangkala tidak sesuai dengan permintaan di setiap ruangan. Terjadi pada awal bulan setelah pergantian tahun, sedangkan penumpukan terjadi pada akhir bulan sebelum pergantian tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Alia Zahwa. Selanjutnya, yaitu sumber daya manusia. Keterlibatan diri dalam sistem penyimpanan dan pendistribusian logistik non-medis di rumah sakit diperoleh bahwa pentingnya keterlibatan diri dalam sistem ini karena pejabat memeriksa hasil pekerjaan, memeriksa barang, dan mengontrol jangan sampai ada barang yang kurang tidak sesuai dengan spesifikasi yang atau merek. Panitia penerimaan atau pemeriksa barang adalah sebagai pengontrol terakhir barang yang akan masuk sebelum didistribusikan ke ruangan-ruangan. Berdasarkan SK Nota Dinas Direktur dan memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu memiliki sertifikat barang dan jasa, yaitu sudah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan setiap tahun diganti. Dan untuk tugas dari Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan adalah mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan dari gudang atau tempat penyimpanan barang, mulai dari pengadaan, perencanaan barang, sampai pembuatan, laporan kembali, dan penghapusan barang. Harus diawasi supaya tidak timbul permasalahan. Sebagai kepala gudang mempunyai tugas untuk menyediakan kebutuhan di ruangan, meminta keperluan yang ada di ruangan, mengumpulkan berkas-berkas, membuat stok barang, membuat laporan aset di dinas, membuat kartu inventaris di ruangan, membuat label, membuat usulan permohonan status penggunaan barang milik daerah, mengamankan atau menyimpan barang, membuat usulan pemanfaatan penandatanganan barang, membuat dokumen tanah dan bangunan, membuat usul penghapusan barang yang sudah rusak, membuat laporan per semester dan tahunan, dan yang terakhir mendistribusikan barang. Dilihat dengan fasilitas yang kurang memadai yang belum memenuhi syarat penyimpanan yang efektif dan efisien, seperti barang masuk langsung ke laboratorium, ke apotek, harus memanggil panitia penerimaan atau pemeriksaan barang karena tidak masuk ke gudang langsung, ke apotek dan ke ruangan laboratorium agar supaya saat pembuatan laporan tidak timbul masalah. Next. Selanjutnya anggaran. Logistik non-medis di rumah sakit didanai dari dana APBD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan setiap dana yang masuk diadakan pengadaan dan penganggaran barang sesuai dengan prioritas yang paling dibutuhkan dan akan menyesuaikan dengan dana yang masuk. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Ismaryati tentang analisis sistem pengendalian logistik barang non-medis di Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa dana anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing logistik non-medis sudah direncanakan untuk jangka waktu 1 tahun. Udah finish. Ya, Jadi jadinya perbedaannya bandingin guys dengan jurnal yang tadi kalian baca. Gimana ya? sama SIM RS Heeh. dari SIM kan juga. Jadi jurnal 1, jurnal 2 sama jurnal 3 sama sih intinya. Membahas tentang logistik rumah sakit kan. Tadi ada apa? Ya, Ada tahapnya kan ada tahap penganggaran ya, perencanaan. Penganggaran, ya Perencanaan. perencanaan, penghapusan. pengadaan. Banyak. Perencanaan, pengadaan, penerimaan obat, penyimpanan, distribusian, pemusnahan, dan pelaporan. Pasti di setiap rumah sakit kan pasti ada sistem logistiknya kan. Iya. Dan juga macam-macam kegiatannya juga hampir sama, intinya juga hampir sama. Yang berbeda mungkin cara dia distribusian obatnya gimana, terus Kayak tadi mungkin di jurnalnya siapa tadi tuh yang dia tuh nggak punya gudang, jadi dia tuh langsung naruh di apoteknya kayak gitu, Pan. oh iya benar. Jurnal Di alur 3 itu. jurnal 3. Ya, Jadi alurnya bisa juga ditaruh di apotek, bisa di gudang dan lain-lain kayak gitu. Terus juga dari yang kami jelasin tadi, yang alur Kanza itu pasti ada hubungan sama jurnal yang tadi kita bahas kan. iya. Iya. Jadi aplikasinya itu mempermudah rumah sakit untuk mencatat persediaan Dia obat. melaporkan. jadi kayak segala sesuatunya tuh dicatat Iya. di aplikasi. Maupun obat yang masuk ataupun obat yang keluar, obat Iya. kadaluarsa dan sebagainya. Iya, jadi semuanya dicatat. Heeh. Udah deh. Udah deh. Jadi Udah menurut deh. kalian Kenapa? Sekian dari kelompok udah kami. oke. Jadi nggak jadi. Kenapa Mi?
Ami nanya kenapa Ami udah Gak jadi. Gak ini dulu nih, nggak ngomong-ngomong. Jadi, jadi intinya apa yang tadi disampaikan tentang alur sama dibandingin sama jurnal sama aja gitu kan? Iya sama aja, Iya, sama aja. saling berhubungan mereka. Iya. Heeh. Berhubungan alur yang Ya, satu. Udah itu aja kan, ada yang mau ditambahin nggak? Udah kayaknya. Udah cukup kayaknya. Udah cukup ya. Cukup banget ya. Itu udah cukup lama. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian ya dari udah. kami. Kelompok kami. Lahir batin, selamat lebaran. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.